Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan dari bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh dari bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan di bidang sosial, kebutuhan di bidang ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya menuntut setiap negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama antar anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang pertama adalah bidang politik. Tujuan dari dibentuknya kerjasama bidang politik adalah menciptakan keamanan, stabilitas, perdamaian antar negara-negara di ASEAN. Contoh dari bentuk kerjasama politik ini, 1. Perjanjian ekstradisi. Yang kedua, delegasi duta dan konsul. Yang ketiga, perjanjian bebas nuklir. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu bidang ekonomi. Tujuan dari kerjasama bidang ekonomi ini adalah memajukan perekonomian dan bersaing di internasional. Contoh dari bentuk kerjasama bidang ekonomi yang pertama adalah menyediakan bahan pangan seperti di Indonesia sebagai lumbung padi dan juga di negara Thailand. Yang kedua, menyelenggarakan proyek-proyek industri seperti halnya industri abu soda yang ada di Thailand dan juga industri pupuk di negara Indonesia. Yang ketiga adalah koperasi ASEAN. Selanjutnya, bidang kerjasama yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh dari kerjasama bidang pendidikan yang pertama adalah penyelarasan standar ijazah antar negara-negara ASEAN. Contoh yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Contoh ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang keempat yaitu bidang sosial budaya. Tujuan dari kerjasama bidang sosial budaya adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contohnya, kerjasama bidang sosial budaya ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, perluasan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, program peningkatan kesehatan seperti makanan ataupun obat-obatan. Bentuk kerjasama yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Tujuan kerjasama ini adalah menciptakan kondisi kawasan yang damai, netral, dan kuat. Contoh dari kerjasama bidang pertahanan dan keamanan yang pertama adalah pertemuan para menteri pertahanan, yaitu dengan mengadakan dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh yang kedua yaitu pemberantasan kejahatan lintas negara seperti pemberantasan terorisme, kemudian perdagangan obat terlarang dan human trafficking atau perdagangan manusia. Contoh yang ketiga adalah penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Bagaimana? Sudah paham kan? Baik, tetap semangat, terus belajar tanpa batas ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.